Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Ibu harapan Bu. Alhamdulillah pada sore ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita benar-benar maksimalkan supaya usia kita barokah. Sebagaimana kata Nabi, apa yang disebut dengan orang yang terbaik, man tola umuruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi kalau kita sudah diberikan umur yang panjang, maka kata Nabi akan menjadi manusia terbaik kalau hasuna amaluhu, dibarengi dengan amalnya yang baik. Tapi kalau sebaliknya dikasih panjang umur tapi justru amalnya jelek, itu kata Nabi syarrun nas man tola umuruhu, orang yang paling jelek adalah orang yang panjang umurnya, wasa'a amaluhu, dan jelek amalnya. Beruntung kita di sini dikumpulkan dalam keadaan sehat dalam rangka untuk senantiasa menjadi manusia-manusia terbaik. Alhamdulillah pada sore ini kita berkumpul dalam rangka untuk thalabul ilmi. Insyaallah tak lama lagi, sekitar 17 hari Bu ya, kurang lebih kita akan menghadapi bulan Ramadan. Bulan yang kita selalu ditunggu. Ibu sudah berapa kali mengalami bulan Ramadan? Berapa kali Bu? Berapa kali? Ada yang 60 kali? 76 kali? Luar biasa. Tapi coba cek Ramadan mana? Di sini ada yang sudah mengalami 50 kali, 60, 76 baru saja Ibu. 76 kali mengalami bulan Ramadan. Tapi coba bayangkan Ramadan mana yang benar-benar Ibu serasa sudah meraih tujuan Ramadan takwa. Ramadan mana yang Ibu itu merasa benar nih, Ramadan tahun ini sigana saya benar-benar takwa ya sigana. Terus benar-benar dihampuran dosanya. Ramadan tahun mana? Ramadan setelah tahun kemarin karos takwa nanda karos bulan seringkali kita mengalami Ramadan berulang kali, tapi entah mana Ramadan mau ditampil. Ya, kenapa? Karena tujuan Ramadan itu satu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Makanya kata para ulama, takwa itu ada dua. Yang pertama, datang bulan Ramadan dengan adanya ibadah-ibadah pada bulan Ramadan, dia semakin takwa. Dan yang kedua, setelah bulan Ramadan beres, ketakwaannya tetap dijaga sampai akhir hayat. Itu coba upami bulan Ramadan taraweh bagi kadir, bagi semangat di akhirnya atau bagi melempem. Tadarus selama bulan Ramadan bagi nabi menuju 10 menit terakhir atau bagi irangan. 2 minggu tamat. Saya tahu dari justru Nabi semakin hari grafik semakin naik para sahabat, para salafus soleh, ulama, semakin hari semakin meningkat. Setiap hari baca Quran asalnya awal-awal Ramadan 1 juz, 2 juz, di akhir-akhir Ramadan para sahabat minimal baca Quran sehari 5 juz.
ya Bu, meningkat. Meski muasalna pinuna biasa, ya pinu awal Ramadan, akhir Ramadan semakin pinu. Orang di masjid semakin pinu semakin kosong. Geramnya awal Ramadan atau tengah Ramadan atau akhir Ramadan? Pas akhir mana? Ya Bu, hari pas awal Ramadan kan jaminan centang masjid sajadahnya tertulis simpan sajadah di masjid situ kebagian tempat awal Ramadan tergerak semuanya masjid teramai. Tapi sudah menginjak bulan minggu kedua, minggu ketiga minggu terakhir mulai padat di pasar baru, mulai padat di dapur, mulai padat di tol. Inilah masalah kita. Nah, ini yang Nabi sebutkan rogima furujudin, celaka seseorang dakhala alaihi Ramadan, mengalami bulan Ramadan berulang kali, suman salakha, tiap kali beres Ramadan fala yufar lahu, dosanya tidak diampuni. Itu ada Nabi. Nabi sedang mencilaka gara-gara bulan Ramadan. Padahal lamun sebutkan bulan Ramadan tuh nama kamu cilaka, nama diampura dosa, nama jangan takwa. Tapi kata Nabi sedang mencilaka justru. Kenapa? Dia mengalami Ramadan berulang kali, tiap beres Ramadan tidak diampura dosa. Tong sampai tapi udah. Makanya kita tekadkan dari hari ini, kalau yang lalu kita merasa belum maksimal dalam ibadah, kurang nyontoh Nabi dalam menjalani ibadah Ramadan. Tahun ini, jika Allah menakdirkan, kita tekadkan ingin sukses benar-benar meraih ketakwaan di bulan Ramadan. Makanya saya judul yang sukses ibadah Ramadan, supaya kita benar-benar bisa mencapai kemuliaan Ramadan. Yang pertama yang mesti kita lakukan, Bu, sambutlah Ramadan dengan penuh kegembiraan. Ibu gembira teh nyambut Ramadan? Gembira teh kunaon? Pedah bakal kenging terakhir, pedah bakal kenging acuk anyar, atau pedah naon? Pedah naon gembira? Itu karena Ramadan bulan penuh barokah, ampunan, pahala dikali lipat. Disebutkan Nabi, qad ja'akum sahrun mubarakun, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi, tuftahu abwabul jannah, dibukakan pintu surga seluas-luasnya, wa ughliqatil abwabul jahim, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya, wasubidatis sayatin, dan setan-setan dibelenggu. Ibu, bulan yang diberkahi, bulan penuh barokah. Apa barokah Ramadan? Tak saja. Namun barokah Ramadan, karena orang itu masing-masing beda persepsinya. Seorang artis, alhamdulillah, Ramadan sekarang barokah. Kenapa barokah? Siapa banyak job. Jadi barokahnya langsung job. Ibu-ibu di dia langsung masuk di jalan, alhamdulillah barokahnya barokah. Namun di jalan panjang. Dan menjadi barokah di barokah. Namun di jalan kepayung. Jadi barokah Ramadan itu cuma urang. Alhamdulillah barokahnya barokah, barokahnya menangkap. Cerilah ke barokah tidak. Jadi nanti mendefinisikan barokah ini sesuai persepsi masing-masing. Karena tadi disebutkan barokah Ramadan itu apa? Ketika dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Lamun surga dibukakan pintu, orang bakal lebih enak mah. Ngaruh ke orang. Ngaruh. Amun neraka ditutup, ngaruh ke orang. Ngaruh ada orang masih di dunia.
dengan barokah Ramadan itu bukan Ramadannya. Orang Arab menamakan Ramadan karena panas. Lalu panas biasa Ramadan, namun sangat panas Ramadan. Mau panasnya biasa Ramadan atau Ramadan bahasa Arab. Karena waktu sangat panas sama alif nun Ramadan sangat panas. Lamun malas kasau, tapi lamun sangat malas kaslan ditambahan alif nun. Ciri di Ramadan sangat. Nah, orang Arab menamai bulan Ramadan dengan Ramadan karena suasana pada waktu sangat panas. Jadi yang jadi barokah itu bukan Ramadannya, jadi karena Nabi pas di Makkah Ramadan ayat Nabi biasa. Kalau di Madinah 1 tahun Nabi ada Ramadan ada biasa. Tapi masuk tahun kedua hijrah ketika Allah menurunkan qaja'akum sahrun mubarakun, telah datang kepada kalian bulan yang berkah. Apa? Ramadan. Apa yang menjadi barakah Ramadan? Qad faradallahu alaikum siyamah. Allah telah mewajibkan kepada kalian saumnya. Nah, jadi barakah Ramadan teh Ramadan atau saumnya? Saum. Lamun tinggal saum itu barakah. Jadi barakah Ramadan itu bukan payu dagang, bukan dapat THR, bukan dapat baju baru, bukan bisa mudik, bukan. Barakah Ramadan adalah saum. Lamun saum itu menang barakah Ramadan. Maksudnya apa? Dengan saumnya harus bisa membuka pintu surga. Harusnya dengan saumnya harus bisa menutup pintu neraka. Harusnya dengan saumnya harus bisa membelenggu setan-setan. Iya, maka semakin hari semakin memasuki bulan semakin jadi edan jahatnya. Nah, iya tadi karena saum. Ya, jadi Ramadan ibadahnya luar biasa. Pahalanya berlimpah, bulan ampunan. Jadi kaciga lamun tos ngalaman Ramadan tadi hampir teh kaciga bisa. Pahala berlimpah. Terus kan pahalanya tanpa batas. Ramadan tersebut. Nah, jadi kaciga bisa. Karena Ramadan ibadah yang bisa kita gabungkan dengan ibadah lain. Lamun sholat biasa sambil ngobrol. Sholat biasa sambil ke pasar. Kantor. Nah, lamun Ramadan saum biasa sambil ke pasar. Sambil ngobrol. Sambil tidur. Sambil tidur saum biasa. Sholat sambil tidur biasa sholat. Sholat sambil tidur biasa. Biasa sholat sambil tidur. Sholat sambil tidur apa? Sholat itu biasa sambil berbaring. Karena sambil tidur sebetulnya namanya pahalanya itu kan biasa sholat sambil tidur. Terbiasa sambil berbaring biasa. Jadi jangan sambil tidur, bukan deh. Apakah setiap yang tidur berbaring? Apakah setiap berbaring tidur? Tidak. Jadi sholat yang berarti sambil berbaring. Saum biasa sambil tidur? Biasa. Dan saum tidur orang yang saumah ibadah namanya. Tidurnya saum. Ayah nyebutkan ibu nak tidur wae. Saya kan ayah hadis tidurnya orang yang saum ibadah. Lain tidurnya untuk ibadah biasa tidur mengubah menjadi ibadah mana? Saum. Dan tidurnya yang karena ada anggapan tidurnya saja ibadah tidur itu tidur sampai penting tidur. Yang benar mana? Tidurnya orang yang saum dia sedang ibadah. Ibadah naon? Saum, bukan ibadah tidur. Jadi salah. Dia lamun tidur wae itu masalah. Jadi ibadah itu sia-sia. Mana bisa kan itu? Jadi bergembira yang pertama karena kita akan menghadapi bulan Ramadan dengan penuh ampunan. Yang kedua, persiapkan ilmu sebelum Ramadan. Ilmu adalah bersiapkan. Ya,
ilmu ibu terus pernah namakan kita fikih siang terus fikih saum til A sampai Z di awal sampai akhir, di mana Nabi dan para sahabat menjalani selama Ramadan, menghadapi 10 hari terakhir, menghadapi setengah awal Ramadan. Pernah baca fikih siang kami tamat aja. Pernah baca fikih Ramadan, hadis-hadis tentang bulan Ramadan, lantas dibaca tamat dibahas, terus aja. Tah, kita masalah Quran. Sudah berbagai negara ilmu itu dipersiapkan. Orang terlepas ber sakayuna. Pokoknya menjalani. Jadi Ramadan itu dijalani dengan biasa saja. Karena nggak ada ilmu, nggak ada target bagaimana. Ya, udah dipikirkan tenawan. Oke, buka jenama. Namanya buka di mana? Bukber di mana? Iya, masalahnya. Bukan nanti bagaimana Rasul menghadapi Ramadan. Tak ilmu Ramadan. Saya punya kesempatan tamatkan ilmu Ramadan sebelum Ramadan, jangan pas Ramadan. Ramadan terus mulai Ramadan mungkin. Di urang pas tarawih, mereka si ustaznya di asal aja terakhir ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam di hari pertama sampai hari terakhir. Ini nama sebelum Ramadan. Ini kata Umar bin Abdul Aziz, man abadallah bi ghairi min kana yumsilu asal min majlis. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang ia peroleh lebih banyak daripada maslahat yang dia peroleh. Siapa yang beribadah tanpa ilmu, maka bukan mendapatkan kemaslahatan yang banyak, justru akan mendapatkan kerusakan yang banyak. Tak ilmu nahlah. Kata Imam Bukhari, al ilmu qabla qaul wa amal. Ilmu dulu dalami sebelum berkata dan beramal. Itu yang kedua. Saya akan fikih Ramadan tamat kecuali buku-buku enaknya. Misalnya buku tentang persiapan ibadah Ramadan, kunci sukses ibadah Ramadan. Aku kata ilmu pemanasan warming up di bulan Sa'ban. Tujuh-tujuh orang langsung menjadi Ramadan. Ada persiapan seperti halnya atlet dalam bentuk persiapan dan pemanasan bakal kacau. Ibunya, makanya nanti disebutkan kata Aisyah, Rasulullah biasa berpuasa sampai kami katakan beliau tidak berbuka, beliau pun berbuka sampai kami katakan bahwa beliau tidak berpuasa. Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat dia berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi Nabi itu biasa memperbanyak puasa sunnah pada bulan Sya'ban. Sahur selesai Kamis, Ayyul Bid, itu paling banyak bulan Sya'ban. Sampai-sampai kata Aisyah, aku itu bisa membayar sahur, mengkodok sahur pada bulan Sya'ban. Kebanyakan kenapa? Karena waktu itu Nabi sering banyak berpuasa. Kalau bulan lain kenapa gak berpuasa? Aisyah takut Nabi ada keperluan kepadaku. Itu sahur. Jadi kalau itu dalil ibu lamun sahur sunat dulu jenaka. Seperti daun duduk sahur. Dicari ayat itu ibu, mama, sahur pak. Jadi tidak perlu dicinta Aisyah segala bulan Sya'ban. Dia Nabi dan para sahabat memperbanyak sahur sunnah di bulan Sya'ban, persiapan dijaga bulan Ramadan. Kita kan ada sesuatu ya bu, ada ibu dalam bulan Sya'ban memperbanyak sahur, memperbanyak potram. Bu, potram. Banyak potram, Allah setiap pengawasan potram. Disangkakan kita sahurnya mau makan di sini. Bagus sejak Ramadan buka bersama. Mulai buka bersama TK, SD, SMP, teman-teman kuliah, kantoran, serta pensiunan, tetangga. 20 hari mulai buka bersama. Teman orang lewat kadang-kadang. Jadi isinya dalam Ramadan yang tuangin dan jadi diurus Ramadan. Nabi makin sahabat, mungkin nama kerjum sabaraha, abas naon, wangi
bersama di mana? Di kota orang tuanya. Baru dicek awal Ramadan tanggal hiji bingungnya dari naik dari naik. Jadi kepikiran tidak dan bentar lagi buat kepala pikiran Ramadan teh makanan. Idul Fitri Ramadan mau tamat makanan juga. Mungkin opor atau gulanya. Mungkin kita rasakan Pak Ustaz kalau kemarin berbeda dari tahun Idul Fitri non bu air Idul Fitri biasa hampir sabaraha ada tapi hiji salah kita yang perbedaan antara Muhammadiyah dan pemerintah tapi sebenarnya dia pun ada tahu dia dua abi tinggi di bingung kenapa itu hanya tentang masalah itu bisa berhasil ini mikir itu aja dari doakan berapa ribu coba ibu gimana kalau ada yang ribu kalau bapak rasa biasa mau naik ke ayam naik tekan ada ibu saya pester maksa kerja jadi alat untuk pedagang ini kait-kait itu pasti geser tapi kebiasaan orang kalau Ramadan pada saya lagi biasa yang biasa jika orang kayak justru kalau masih Ramadan dulu itu sudah lagi berkaitan di atas gara-gara ibu justru masih semakin Ramadan semakin kiri baladan deh lima semakin ceria bulan Ramadan badai bunga wah sekali peser kerupuk mie sebelah yang cuka sekali peser cendol cambil sehingga kasih tangan nah data eta tadi teh can biasa saum sih kan cuma sekali peser tarawih teh pas tarawih teh lama video ada selebgram gitu oh dia udah buka di kelas berkumuni sholat tarawih musuh kumaki beres gara-gara kamar kanan tuh kacau bisa dan keluar Ramadan tarima buka sahabat sudah jalankan jadi berarti mau direvolusi cara ibadah Ramadan sudah dua ibu ya jadi kemana nanti mau jalan-jalan untuk makan berbanyak sama walaupun sah-sah saja sebetulnya. Yang keempat, luruskan niat ibadah Ramadan. Luruskan niat ibadah Ramadan. Ibu Ramadan teh niatnya karena apa? Ibu karena ibu Rahmat saum isi atau pausa pun anak saum. Tak mau ditambah teman niatnya isi. Bapak saum nya tuh kesini bisa kanalin Islam itu. Ya tak mau ditambah. Ya jadi kalau dia saum dia takut ibadah Ramadan takut tidak disebut Islam, takut oleh anak, malu oleh tetangga, dia tidak akan diterima saum. Ibadahnya lain. Maka efek katanya kira-kira batu rame, batu rundeng eta karena tidak punya niat yang benar ketika berangkat saum, berangkat tarawih, berangkat tadarus. Niatnya dulu tabakur. Jadi sehingga penggembira itu bukan benar-benar motifnya tidak jelas. Coba kalau motifnya benar. Makanya kata Nabi kan semua tentang ibadah saum, tarawih dan Lailatul Qadar satu sama dalilnya. Man shoma Ramadana, man qoma Ramadana, man qoma Lailatul Qadri. Dua motifnya imanan. Karena motif iman, karena Allah yang disadari, bukan karena ikut-ikutan orang lain, bukan karena ikut-ikutan kerbau, betul ikutan kerbau, bukan karena turun kuning, kita ikut-ikutan kerbau kan, betul? Bukan karena ikut-ikutan kerbau, turun kuning, maka kalau niatnya iman, terus orientasinya wahtisaban, mengharap pahala Allah, gufirullahu pasti diampuni. Niatnya berbaiki. Buna saum iman karena Allah SWT. Dibayar pahala. Buna saumnya lamun teh saum si bapak mal pacar THR. Tak saum terpaksa. Sama.
niati iman dan karena Allah. Seandainya nanti pas udah niat iman karena Allah bakal saum, siap saum, niat saum. Apa kan pas perlu saum, kuma bersedia kan? Tak bisa dia, kan kalau itu sanes, terus semangat saum ada pas terik bulan ini Ramadan, saum kalau kan, bersedia toh. Ibu terus dapat pahala atas saum. Seandainya ibu tidak saum karena dapat pahala saum kayak ini, pahala kayak ini terus niat kan? Cuma tak kita dapat pahala. Hari kalau ibu sana, pemerintah tadi untuk saum tong sholat pasien Allah berarti ibu tos taat menjalankan perintah Allah. Dia dapat pahala taat menjauhi saum, dia menjauhi sholat, dia mendapat pahala saum. Terus mungkin mau doa begitu mungkin mau doa berapa batu begitu. Terus kita dapat pahala berapa itu banyak. Entah ngerjakan, dapat pahala. Tadi kan entah saum punya sholat lagi. Enggak mau doa si saum kan dapat pahala di 2 kali. Terus dapat yang utama hete kan membersihkan ovarium gitu kan, karena banyak yang tidak sehat, maka dibersihkan dengan keluarkan darah. Terus ini dapat keutamaan itu dengan Allah. Ini lamun niatna lurus, tapi lamun niatna lurus, niatna sahayuna tak eta nomua ini ibadah mantap. Gunakan niat siapkan niat darinya karena Allah karena menghafal. Kata Nabi bahwanya setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam akan dilipat gandakan 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali saum, amalan puasa tersebut untukku, aku sendiri akan membalasnya. Jadi lamun ibadah lain pahala terkaitan. Lamun sholat berjamaah 20 derajat, 27 derajat. Lamun baca Quran 10 kebaikan 10. Tapi kalau saum Ramadan pahala tanpa batas, unlimited. Maka tadi niat nanti kata Allah untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Dia meninggalkan makan siang dan minum, meninggalkan syahwatnya karenaku, maka orang yang saum akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika berbuka, kebahagiaan yang kedua ketika bertemu dengan Allah. Itu 2 kebahagiaan. Asalnya karena Allah. Sungguh mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Tapi bukan berarti orang penjimat ini kan deh. Dan apa minyak kasturi? Biasa nggak tinggi mah. Hari pasal biasa katanya hanya orang ya mas. Batal tuh, siang-siang dia batal. Itu batal. Numbaga menolak odol. Nggak ya bu. Di pasal dan tokat dilus. Tatra puasa dilus. Ibu kurang lulus. Sahur tak lepai. Ambil citrik. Belum masuk sahur. Nggak usah. Ya bu. Di betul lulus dengan sahur. Cuma kalau jawab Allah kurang lulus. Percaya dengan puasa. Benar puasa. Iya. Mau Bang itu biasa ya. Coba. Jadi silakan, walaupun kata Nabi lebih wangi, tapi silakan ya. Anu ngabaca bani sauran nanti lu al-insatu menahan minal akli was-surbi, menahan dari makan dan minum, wa lisan dan berhubungan suami istri sejak terbit matahari, sejak terbit fajar sampai tergelam matahari. Ini cuma tilu ngabaca sauman, makan, minum, berhubungan.
Ya, makan naon mengabatakan so makan gihu makan pun. Mengabatakan so makan gihu makan pun. Semua makanan membatalkan. Minum naon, semua minuman. Saya supir angkot minum bensin batal. Batal waktu bensin. Seandainya ibu makan obat ditelan langsung batal. Batal. Kalau minum obat lewat handap si obat tambahin batal. Kalau disuntik vitamin obat, katakan vitamin makanan batal ya? Kalau cicip makanan batal ya? Cicip makanan batal ya? Batal ya lalu sapiring kan? Ini rasa cicip batal ya? Kan? Enggak batal, tapi bikin itu tidak itu. Nah, pasti telan jadi batal. Cicip dulu, yuk lidah. Sudah dibuang enak. Nah, batal tuh. Ya, ibu masih ada sendok siang-siang. Tuh ibu yuk. Tapi di kumur tetelat ya. Batal tak tadi lo? Hante, jangan ibu. Ibu saya sendok di kumur dulu. Cincau. Tadi tahu kan? Tadi telat batal ya? Hante. Kanan tadi telat. Batal soalnya kamu emangnya celak sedikit kan? Malah batal. So ibu kita coba. Untuk sakripan. Anak-anak juga dulu. Nah, secara hukumnya tidak batal. Jadi boleh mencuci makanan. Jadi mengatakan itu kalau sengaja ditelan. Cuma ada kumur-kumur tadi. Dewi ya, kumaha pun makan minum lupa batal. Makan minum lupa batal. Lupa nak sering disebut ada kali batal. Belum kali satu lupa batal. Sibuk. Yang mana dia ayat kejadian bete nggak bisa terlalu kade. Zaman Nabi ya sahabat 3 kali hilang bila saya minta pagi-pagi makan kamu kan sahur. Oh iya saya sahur. Ada lagi kan. Siang-siang makan nih kamu kan sahur. Oh iya hilang lanjutkan. Sore hari makan nih kamu kan sahur. Oh iya hilang lanjut 3 kali terus saya lupa. Nggak ada. Lanjutkan kata Nabi. Sehari 3 kali Bapak lupa makan tidak batal. Kata Nabi lanjutkan karena lupa. Cuma di akhir hadis kata Nabi, kamu orang yang tidak terbiasa sahur jadi lupa pokoknya. Tapi hukumnya tidak batal dan dalam bilangan tidak batal. Terutama kalau awal-awal banyak yang lupa gitu. Jadi kalau lupa pada 5 kali pun tidak batal, lalu benar-benar lupa yang tidak sengaja. Dulu saya bangun tidur, ada yang membawa cuma sahur dan menyusui ya. Bangun tidur, Indomie lada, aduh, rasanya sahur. Pas beres, kan beres di setengah jalan itu akan sahur. Astagfirullahaladzim. Oh tadi meja acan. Astagfirullah. Ya itu dong. Jangan minum. Ayo kita sini tekan temenang minum. Abah saya sampai kemarin ada. Nah, kakek lakukan sebab hilang tertuang tawakan waktu tempat sakit lama atas kan bakal tahu lupa saja yuk kakek nakal dan ini lima terus hati-hati lupa masalah tapi ibu lalu melihat orang yang lupa tahu kali itu dia sebelum jamin isi kasusnya sih tadi itu silakan orang kamu gampang banget. Malah tahu malam kamu ini kawan, ini kan
gini punya. Jadi hati-hati. Batal saja lamun dihajar. Tapi kalau ngajar tuh nyimpen makanan si bawah. Entah. Dia lamun tidak sengaja. Itu. Jadi siap makan dari makan minum dan hubungan suami istri. Namun siang-siang hubungan suami istri lupa batal tak? Hubungan suami istri lupa batal tak? Ya, ayah apa itu? Tidak mau aja semua suami istri lupa. Sejak kapan berhenti itu? Sejak fajar, sejak terbit fajar. Fajar itu ayat 2 ayat fajar sedikit, ayat fajar izin. Kalau fajar izin itu waktu adzan awal, teruskan makan jangan berkas sholat subuh. Berhenti makan kata Nabi kalau kamu sudah mendengar adzan Abdullah bin Umi Maktum adzan subuh. Jadi patokan imsaknya kapan? Lamun adzan subuh. Kan kata Nabi, apabila kamu mendengar Bilal adzan awal pada fajar izin, lanjutkan sahurmu. Tapi apabila kamu mendengar adzan Abdullah bin Umi Maktum, berhenti. Itu tanda sudah adzan subuh. Berarti tidak usah makan imsak. Dan imsak teh menahan. Kapan waktunya imsak? Ketika adzan subuh. Di urang mah imsak teh ani. Ketika 10 menit sebelum adzan ketika ayat imsak dibedakan jadwal imsak dan jadwal subuh. Justru jadwal imsak adzan subuh. Dina hadis mah imsak teh. Jadi urang mah 10 menit sebelum adzan geus imsak. Eta bukan imsak peringatan tapi 10 menit sebelum adzan subuh masih kene ka guru makan nasi goreng bisa teh. Bisa. Ya makan roti bisa. Dia orang makan sama Al-Quran. Ya, kan dua kata para ulama fajar gizi, fajar subuh. Fajar gizi waktunya sahur, fajar subuh waktunya berhenti karena sudah masuk adzan subuh. Lalu 10 menit sebelum adzan terus berhenti makan gara-gara ada yang menyebutkan imsak, itu fajar naon? Fajar manen. Bedanya, jadi adzan subuh pada itu imsak. Kan tidak al-imsaku menahan dari makan minum dan bersama istri sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Sejak terbit fajar. Jadi patokannya waktu adzan subuh. Dia waktu sahur paling pas. Kapan? Waktu sahur yang benar kapan? Ketika setengah jam sebelum adzan subuh. Kita sahur. Lamun ibu jam 3 sahur itu kan sahur kan? Makan malam kemakian sahur mas setengah jam seolah-olah kamu membaca 50 ayat Al-Quran waktu sahur. Ibu kadang-kadang bangun jam 3 terus rawuh jam 3 ada salat 5 itu bukan sahur. Sahur malah lebih baik diakhirkan. Kamu buka segerakan. Sahur malah lebih baik diakhirkan. Mendekat-dekat ada 10 setengah jam 20 menit. Walaupun jam dirumus, sahur mah buru perlu beresan. Juga masih bapak-bapak sahur mah perlu beresan. Jadi sahur jam 3 setengah 4. Jadi kan kita cepat lapar dari mas sahur itu di akhir. Lalu buka segerakan. Disebutkan dong takjil. Kan takjil deh menyegerakan. Takjil itu sana sekolah kalian. Takjil. Ngomong ke kolak. Sebar takjil, sebar kolak. Nah, orang sebar takjil. Bukan takjil, takjil. Bahasa Arab hadisnya menyegerakan. Takjil sholat menyegerakan sholat. Takjil zakat menyegerakan zakat. Takjil sahur menyegerakan tahu. Ibu pada masih takjil pasti. Kolak kebelan itu. Ibu pada masih yang takjil. Kaki menyegerakan sahur. Namun bisa namun dengan cai, korma, bisa dengan berhubungan suami istri. Ada Allah badruk. Boleh tak? Boleh. Karena jadi membatalkan sahur takjil kan?
takjil. Ya takjil kan makan hukum. Hubungan suami istri lamun pas akan Nabi itu takjil menyegerakan berbuka. Nah doa-doana dah berdoa kerja lalu menjadi nah baca. Jadi takjil itu bukan makan tapi apa menyegerakan sahur takjil ini. Jadi gantinya kalian menerima takjil, menerima menyegerakan. Masa kata itu menerima menyegerakan. Jalan takjil itu menyegerakan. Al-ajaran itu minas syaiton, terburu-buru dari setan. Itu kan takjil itu. Lima takjil sama takjil bukan dianjurkan. Walaupun ini masih kuat di jalan naik motor, kalau kita masih kuat bawa ke muka, tahunya sudah buka dari minimal cair atau minimal lamun tak ada cair mah tunya tidak ada cair mah ada kebadaran Pak. Bisa bingung kan tak ada cair, itu kebadaran cair di jalan. Takjil untuk ditunda-tunda segerakan Allah langsung takjil. Kemudian takjil saja. Itu. Jadi sahur dianjurkan bukan di terus. Yang kelima, saya tidak akan bahas semua, nanti ibu bisa baca, nanti kita lanjutkan itu. Yang kelima, saum amal dan hati. Jadi ibu saum itu ada yang membatalkan secara syariat, ada yang membatalkan, ada yang menghanguskan pahala secara hakikat. Namun makan minum berhubungan suami istri itu membatalkan secara syariat, batal. Tapi kalau membatalkan secara hakikat, membatalkan pahalanya. Saum masa. Namun tak ini dari Abu Hurairah Rasul bersabda, laisa siyam, saum itu bukan minal akli wasyurbi, bukan dari makan dan minum, hanya saja saum itu dari laku perbuatan sia-sia dan lepas perkataan tidak senonoh. Terus di bawahnya Nabi bersabda, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan melakukan yang dibenci Allah, maka Allah tidak membutuhkan kepada dia meninggalkan makanan dan minumannya. Jadi kata-kata dusta, mencaci, menghina, gosip, ngobrol batur, ngobrol yang tidak bermanfaat, menghanguskan semua pahala saum. Ya Bu ya, hati kita saum kan? Ngabuburit, ngobrol batur, ngabuburit. Kayak gitu. Kayak ibu, jika ibu bisa nanya, itu kan sayur, balajana masak tuariku, balajana ngobrol saja, tidak sampai dia ngobrol. Tak boleh. Ya, karena menghanguskan pahala sahabat. Ya Bu, ayah ibu-ibu beres tadarusan subuh-subuh, nyekelan Quran kene. Alhamdulillah ini curang begini. Jangan gaji tadarus si bibi itu tuh si kami sudah jalan sudah. Ya, terus kayak kawan sendiri, kayak orang sangat. Kurang alhamdulillah dapat hidayah itu sih kasih begitu. Dan dia ngomong berbatur, pahala saum, angus, walaupun beres tadarus nanti, angus, alhamdulillah dia udah dapat hidayah. Jika ada pakai suci gitu. Ini untuk Pak Ustaz Rimba kita di masjid, tahu siapa berbaturnya, tahu si dari itu, mesti semua berbatur, sampai tanggal mau ditermos manina panas. Tenaga menaik kulkas, manehna panas tiris. Ya, tadi sama dengan ngomongkan pahala hangus. Mulai mengajak dulu soal Nabi, ngajak berantem, nyarekan katanya kata Allah ini soimun aku sedang saum 2 kali. Ini namanya ngajak pasien teh, kamu layanan kata anak aku sedang saum. Kau pikir, ayo menjadikan keluar, dicing
makan dia cici berang tasawuf kita keluar mati wain palas sami haram berarti makan minum hubungan suami istri hukum asalnya boleh ketika jauh jadi haram berdagang mencaci ngagosi hukum asalnya haram ketika jauh lebih haram dia tinggalkan yang dilakukan gitu. Jadi ada yang menyebut itu pada lepas pada orang yang tasawuf. Jadi saum itu bukan hanya perkara makan minum, tapi amal dan hati kita pun diuji ketika saum karena menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir yang keenam, nanti yang lainnya dibahas yang akan datang. Yang keenam itu adalah qiyam Ramadan. Ingat bu, kunci dari sukses ibadah Ramadan kita bukan hanya terletak pada saum. Ajaib. Orang pun kebanyakan saum umur pada ibadah saum plus ibadah penopang-penopangan. Jadi sapaket ibadah Ramadan. Ibadah Ramadan sapaket sareng saumna, tarawihna, sepaket sareng Lailatul Qadar, itikaf mencari Lailatul Qadar, sepaket sareng tadarus. Lamun saum umur mulai dilaksanakan, diabaikan pasti saudara mau sukses. Jadi sepaket sesibuk apapun ibu bulan Ramadan tong pernah ninggalkeun sholat tarawih wajib. Eta mengarah sukses di bulan Ramadan walaupun masuk. Walaupun salah dia pikir tarawih sunnah jadi terdiatur. Gara-gara sibuk buka bersama itu kan dia tarawih dilewat. Tahun ibu ditakdirkan kerja pulang malam atau buka bersama pulang malam, tarawih tetap mesti diadakan. Kapan? Bisa di awal waktu, di tengah waktu, di akhir waktu. Justru lebih baik itu di akhir waktu kalau ibu kuat. Yang seperti malam tarawih. Tarawihnya sangat tahajud sebetulnya. Ya bu, ini ayah si emak beres tarawih yang ada pas hari terakhir tarawih. Alhamdulillah ini ke orang mau tarawih di tangannya tarawih itu berada waktu. Kalau tarawih itu sampai satu tahajud ibu kita kene justru pembuktian tarawih setelah bulan Ramadan rajin tahajud tuh lalu Ramadan bisa. Kenapa setelah Ramadan tidak bisa? Alasan jika biasanya lawan biasa dibungkus daun jauh disebut nama dibungkus daun kelapa, dibungkus daun dua, baca, dibungkus plastro, liwat biasa nih, tahajud, witir, Ramadan, sami. Jadi kalau tidak dilaksanakan, takut ibadah badannya kalah. Jadi kalau sampai kelewat, minimal sarokaat pada kalau terbiasa, kalau benar-benar tetap hujan, sarokaat tidak saumi, tetap hujan sarokaat terakhir. Ya, bisa 3 rakaat, bisa 1 rakaat, tapi berapu orang itu sempurna salat. Yang ada ciri orang yang bertakwa yang Nabi sebutkan sebagai penghuni surga, yang disebutkan sebagai orang yang akan mendapatkan keutamaan Ramadan adalah di surat Az-Zariyat halaman kedua ayat 15-18. Kamu saya baca itu sebelum ditutup. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga mata air. Mereka mengambil apa yang mereka berikan kepada Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Ya bu, kenapa? Dan pada akhir malam mereka mohon ampunan karena dipakai sholat malam. Jadi orang bertakwa mampu sedikit tidur pada waktu malam. Ibu mah sedikit tidur. Orang bertakwa sedikit tidur. Orang mah sedikit tidur. Beda sedikit lah. Ya bu ya. Jadi gunakan. Maka kalau dulu sholat malam, sholat tarawih di Masjidil Haram itu lama. Sholat jamu, itikaf itu. Ya, orang Indonesia tarawih di Masjidil Haram, kuruna sujud berapa kali? 2 kali. Ayo orang Indonesia sujud 4 kali. Subhanallah.
kiri 4 kali. Karena dia anaknya memang lama sujudnya. Duh, karena dia salamnya kiri aja sih. 4 kali sujud kira-kira kayak gimana? Nah, padahal sujud maghrib tidak harus sebentar. Justru Nabi itu ada menyebutkan hadis sujudnya, rukunya hampir mirip dengan berdirinya. Rokaat keji kadang-kadang Nabi baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Rokaat keji, lama itu. Di dia mah imam mereka baca surat Al-Lail langsung Wal-Laili idza yasra'in sabit macam panjang dulu yang lain. Baca Yasin saya panggil baca Yasin terbalik kita tahu. Dia ada yang sebutkan paling kita baca Yasin malam Jumat, tapi pas aku baca Yasin pas tarawih pada umumnya tidak ada. Ya kita baca Yasin. Wal Qur'anul Hakim. Hajat ini bisa daripada Inna kalam minal mursalin. Yang berbeda dengan yang ala siratil mustaqim wa ari pas tahu bahasa yang carekan itu curhat. Ya pas Allahu Akbar. Mendingan sekedar sudah tekan. Orang kita pun karek mereka banyak sedikit protes. Lalu Nabi mah ajaknya kalau jika kalau zaman Nabi kuat. Kalau kita di zaman Nabi mungkin kita ada di barisan Abu Jahal. Dan ketujuh, yang cari Lailatul Qadar. Yang kedelapan, revolusi tadarus Al-Quran. Ibu-ibu, tadarus Al-Quran itu Nabi bisa dilakukan setiap malam. Jadi orang subuh, bagi bapak-bapak diadakan malam. Bagi ibu-ibu tadarusnya rumah caranya seperti cara Nabi. Cara Nabi itu tadarus itu artinya apa? Membaca terus dihafalkan sampai tadarus artinya membaca sampai hilang, sampai nempel di ingatan. Tadarus membaca saling mengoreksi antara Nabi ketika baca dan juga dikoreksi, diperbaiki bacaan, dihafalkan, dipahami. Dan kan nggak usah buru-buru hatam 30 juz bari ibu hatam, ambil hatam, cuma terus tak pelong bubur. Justru lalu bagusnya dibaca di artinya kami dulu di dulu jalan di lebih bu baca di artinya tegak hatam tegak sok nanti mau ibu haram. Ustaz demikian karaos dengan ayat tentang teknik surat ayat tentang ekonomi di jadi karaos jadi nempel karena hati lalu pelong pelong hatam jadi mana pelong bukan yang jelek silakan hatam bukan yang silakan hatam di rumah masing-masing tapi manfaatkan kebersamaan ketika tadarus di masjid saling membenarkan bacaan ibu tanpa karena dia tadi tadaruskan saling membaca terjemahan, memahami terus saling menghafal sedikit demi sedikit. Insya Allah itu ada tadarus Jibril sadar Nabi. Jadi kita direvolusi. Lukas 9 banyak doa di bulan Ramadan karena dijabah terutama waktu buka puasa. Jadi pas waktu buka atau langsung doa karena Tuhan itu. Tapi apa doa baru makan. Doa itu Nabi diajarkan. Yaitu dahabat domaku, wabtalatil uruku, wasabatal ajru. Insya Allah itu doa puasa. Jadi kita ada menggunakan Allahumma lakasuntu. Itu bukan dari Nabi. Hadisnya dhaif. Saya sudah sebarkan di grup ya, termasuk dari Muhammadiyah. Saya sebarkan. Itu bukan dari Nabi Allahumma lakasuntu. Tapi boleh digunakan. Boleh pakai doa itu selama tidak meyakini itu dari Nabi. Ibu macam Allahumma lakasuntu tapi masih ada seperti Nabi. Nah, Nabi tidak pernah seperti itu. Yang Nabi Nuh itu ada dua. Allah berdoa sadar. Jadi ayat ketika berbuka dari Nabi 2 ayat. Dapat doa sadar ujung nanti antar firoli. 2 doa dari Nabi yang tidak berbuka. Yang kita apalkan di share itu dah berdoa. Jadi walaupun pakai langsung tuh silakan, tapi kenapa itu tidak mencontoh Nabi yang membaca doa? Dapat doa yang hadisnya sahih. Yang jelas Nabi sudah amalkan. Terus ketika beres berdoa dan berdoa berpuasa, ibu nggak doa keperluan itu saya nyari Robi Habib Nasroli doa apa saja. Karena waktu berdoa waktu diijabah doa mustajab. Yang terakhir sempurnakan dengan menunaikan zakat
fitrah, karena kita itu pembersih dari kekurangan-kekurangan kita pada saat sahur di bulan Ramadan. Itulah kiat sukses pada Ramadan yang disampaikan sangat singkat, kalau itu panjang juga penjelasannya, tapi mudah-mudahan yang singkat ini bisa berguna dan bermanfaat untuk menghadapi bulan Ramadan, dan kita bisa menghadapi bulan Ramadan dengan keadaan penuh dengan ilmu dan bisa diterima oleh Allah amal ibadah kita di bulan Ramadan. Demikian dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Mohon maaf bila kekurangan. Tutup dengan doa. Wa astagfirullahaladzim.